Nah, saya udah beli PGA card RX 570 yang 4 GB. Ini tuh dari Power Color. Polar gitu ya. Di e-commerce kalian tahu lah ya, PGA card ini banyak banget yang jual, harganya di bawah sejutaan, bahkan ada yang 800.000, 900.000-an lah gitu ya. Jelas ini pasti urut mining ya. Bekas miner gitu ya. Yang saya lihat langsung di sini ada beberapa yang udah dimodifikasi ya. Dulunya memang PGA card ini tidak seperti ini, tapi setelah dipakai mining kondisi fisiknya sedikit agak berubah gitu. Dan saya sengaja beli di sini. Apakah RX 570 yang 4 GB bekas mining ini masih worth it ya dipakai untuk main game atau enggak? Performanya seperti apa, panasnya, terus penurunan performanya apakah banyak atau enggak gitu kan. Sengaja saya beli di sini, dan kalau misalkan si PGA card atau GPU X Mining ini bagus, saya nanti bakal bikin satu rakitan PC, beli prosesornya, motherboardnya, power supply-nya jadi PC, dan ini PGA card-nya yang akan dipakai gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat fisiknya ya. Seperti biasa di sini ada dua fan ya, memang bawaannya ada dua fan. Cuman mata saya tuh langsung terpanah ke bagian heatsink ini. Heatsinknya ini tuh udah warnanya udah pulek lah ya. Udah hitam-hitam gitu ya. Terus si heat pipe-nya juga, biasanya heat pipe-nya tuh warnanya kekuning-kuningan gitu ya, atau warnanya tuh bening lah ya. Tapi ketika lihat di dalamnya ini, nah warnanya udah menjadi putih. Terus ada kelihatan sebagian yang kuning, sebagian yang udah putih. Ini jelas udah terlalu sering kena panas ya, otomatis warnanya bakalan berubah seperti ini. Nah, semakin penasaran apakah suhunya bakalan jelek gitu atau enggak gitu. Maka nanti kita akan tes juga ya. Terus yang keduanya, fan-nya. Nah, ini fan-nya kedengarannya memang nggak berisik gitu ya. Cuman nah, yang bagian atas yang ini agak gojlak ya, agak apa ya, mungkin si bearingnya udah sedikit turun performanya, tapi sedikit aja gitu ya. Kalau untuk bagian fan yang ini masih kokoh, masih seseg ya. Tuh, masih kokoh lah. Ya mungkin gitu kan, ini terjadi karena dia tuh selama beberapa tahun gitu kan dipakai mining berputer terus ya. Si PGA card RX 570 ini dirilis tahun 2017, sekarang 2023, mungkin sekitar 4-5 tahunan ya. Itu bagian fisik depannya. Terus kita lihat bagian belakangnya. Nah, di belakangnya ini kalau nggak salah ya, dulunya ini ada backplate-nya. Ada backplate-nya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi langsung ke PCB-nya langsung seperti ini. Dan di sini tuh kelihatan banget ya, ada seperti minyak-minyaknya seperti itu. Ini dari thermal pad ya. Kalau misalkan thermal pad ya panas banget, nah, akan membekas gitu ya minyak-minyak seperti ini di sini. Ada tapi sedikit. Dan si versi ini, oh iya saya lupa juga ngasih tahu di awal ya. Untuk si PGA card yang saya beli ini, kata si penjualnya udah direkondisi. Jadi udah dibersihkan, udah dinormalkan gitu kan. Pokoknya udah siap dijual ke pasaran untuk dipakai gamer gitu. Jadi dulunya ketika dibeli dari miner ya, kondisi fisiknya nggak seperti ini, katanya gitu ya. Wah, debunya banyak banget. Pokoknya nggak mirip lah seperti PGA card untuk gaming gitu. Jadi miripnya kayak PGA card yang nancep di rig miner aja gitu ya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Saya beli yang ini aja yang udah siap pakai, katanya seperti itu. Memang dilihat kondisi seperti ini ada beberapa konektor yang udah sedikit menghitam. Mungkin ini karena sering panas ya. Jadi kondisinya seperti ini. Terus ada beberapa solderan di sini udah menguning warnanya, yaitu karena udah dipakai lama banget gitu ya. Jadi mungkin bekas-bekasnya seperti ini. Ini terlihat banget lah ya si PGA card ini bekas mining gitu ya. Terus bagian portnya. Nah, bagian portnya ini cuma ada satu, cuma ada DPI aja. Nah, bawaannya si Power Color RX 570 4 GB ini tuh ada 5 port. Ada HDMI, ada 3 display port, dan 1 DVI seperti ini. Nah, makanya ketika saya beli PGA card ini dikasih bonus converter DPI to HDMI.
Nah, ini tadi lupa nyimpennya ya. Ini dikasih konverter dari si penjualnya. Jadi memang si penjual ini udah benar-benar ngecek semuanya, udah dites game katanya, udah dibetulin lagi. Asalnya ini tuh agak bengkok-bengkok kayak gitu ya. Nah, ini untuk apa? Si slot expansion yang buat ke casingnya ini bengkok katanya, udah dilempeng-lempengin lagi, terus hanya dikasih satu DisplayPort aja. Jadi udah nggak ada HDMI, udah nggak ada DisplayPort. Ya mungkin karena kalau dipakai miner juga port displaynya ini nggak dipakai, jadi ditancap aja dia udah bekerja. Nah makanya ini udah dimodifikasi, jadi hasilnya cuma ada satu DPI aja, makanya ini dikasih ini ya. Terus apalagi ya, untuk fisiknya sih ya lumayan lah ya, untuk PGA Card 5 tahun ke belakang kondisinya masih lumayan oke, dan tetap masih ada 1x8 power pinnya juga. Di sini saya juga belum buka PGA Card ini, jadi saya pengen benar-benar beli langsung pasang aja. Anggap aja saya awam banget gitu kan, pengen punya PGA Card, beli PGA Card murah yang harganya di bawah 1 jutaan, tapi performanya hampir sama dengan PGA Card yang 2 jutaan. Katanya kayak gitu ya. Oke, yaudah kondisi PC-nya seperti ini. Saya akan langsung aja tes bagaimana performanya. Kita tes aja di beberapa game dan benchmark juga ya. Kita bandingkan dengan 1650 Super. Kira-kira performanya seperti apa? Mudah-mudahan bagus ya. Oke, langsung saja kita tes ke performanya sekarang. Let's go. Oke, pertama di sini saya tes dulu Gex 3D Purmark ya, karena PGA X Mining harus dites ini katanya gitu ya. Di sini udah skornya muncul juga ya, 4265 poin. Terus maksimum GPU-nya hanya 73 derajat Celcius. Maksimum FPS-nya, average FPS-nya kalian bisa lihat di layar. Ini saya tampilkan. Pokoknya ini udah lancar juga ya pengujiannya. Aman. Lanjut, GPU Z-nya ya, ini dirilis tahun 2017, subvendernya Power Color, GDDR5, 4GB, GPU clocknya 1250 MHz, memory clock 1750 MHz, berjalan di PCIe 3.0x16, pokoknya normal lah ya, PGA ini sesuai dengan bawaan pabrikannya. Ketika diklik look up, nah ini nih bagian ini akan mengarah linknya ke text power up. Ya ini sudah bisa dibilang PGA ini sudah sesuai dengan spek defaultnya. Aman pokoknya ya. Lanjut pengetesannya. Pertama kita tes dulu 3D Mark Fire Strike beberapa kali supaya meyakinkan PGA-nya ini normal, baik-baik saja. Grafik skor yang dihasilkan di sini menyentuh 13.684 dengan suhu paling panas menyentuh 78 derajat Celcius ketika dilihat di HW Info, dan konsumsi GPU powernya menyentuh 131 wattan. Melihat hasil ini ya cukup wajar ya, karena TDP yang diklaim Radeon RX 5704 GB ini 150 watt. Kebetulan saya masih simpen data yang dulu ya, RX 574 GB. Ini hasil grafik skornya tuh hampir sama sih ya, 13.500-an gitu ya. Malah ini lebih kecil ya, mungkin karena beda prosesor di pengujian dulu ya. Di sini saya juga coba bandingkan dengan beberapa GPU lama yang saya punya skornya ya. Paling seru ini melawan si GTX 1650 Super yang harga bekasnya sekarang berada di sekitar 192 jutaan lah, kurang lebih dikit ya. Lanjut kita ke TimeSpy ya. Hasil RX 570 X Mining ini lebih kecil dibandingkan RX 570 4GB yang dulu saya tes ya, yakni hanya mendapatkan 3.885 poin saja. Si GTX 1650 Super di sini malah jauh unggul banget ya. Skornya nyampe 4.647 poin. RX 570 ini hampir terkejar skornya sama si GTX 1650 yang polos. Oke, udah ada gambaran ya si RX 570 4GB X Mining ini seperti apa. Kita lanjut ke gaming. Pertama, game Days Gone. Ini lumayan cukup berat ya untuk sekelas RX 570. Di setting resolusi 1080p, presetnya very high, hanya mendapatkan rata-rata 49 fps-an. Ini menarik nih ya, penggunaan RX 570 udah 100%, konsumsi wattnya kalian bisa lihat ya, berada di kisaran 115 watt dengan suhu 80 derajat Celcius. Ini naik turun dikit ya. Coba main game ini beberapa jam, ya alhamdulillah ternyata masih aman ya, nggak ada crash atau nggak ada hal-hal yang mencurigakan, power close gitu, nggak ada lah, aman pokoknya. Terus kedua, tes game GTA 5 ya, karena ini sering banyak requestnya nih ya. Masih sama resolusi 1080p, very high juga, MSA-nya kali 4 ya, supaya lebih berat.
Penggunaan GPU udah 100% sama, konsumsi GPU-nya hanya 90 watt, ini naik turun ya dengan suhu yang lebih adem di 76 derajat Celciusan, karena mungkin ini lebih ringan daripada si game Days Gone tadi ya. Game ketiga ini game berat juga, Horizon Zero Dawn. Dilakukan benchmark ya, kalian bisa lihat di sini penggunaan PGA dan konsumsi GPU-nya di layar kiri atas. Ini cukup stabil ya, pas di benchmark ini juga nggak ada hal-hal yang aneh, aman lah ya. Terus karena penasaran aja gimana kalau kita versuskan ya dengan si GTX 1650 Super di pengujian gaming aja. Oke, kalian bisa lihat di samping kiri ini ada RX 570 dan di kanan 1650 Super. Penggunaan PGA keduanya udah mentok-mentok 99 sampai 100%-an ya. Konsumsi watt hampir sama lah ya. Karena kedua ya PGA card ini ya naik turun lah 90 sampai 100 watt. Tapi 1650 Super ini jarang nyentuh 100 watt. Suhu tentu 1650 Super ini lebih dingin ya. Kebetulan PGA card ini Zotac GTX 1650 Super yang satu fan. Kalau FPS tentu udah kelihatan ya, RX 570 ini tertinggal sekitar 8 sampai 10 FPS-an. Ini game Horizon Zero Dawn ya. Dengan konsumsi yang hampir sama, FPS lebih unggul ya GTX 1650 Super. Ketika hasil akhir, nah ini ada hasil benchmark si Horizon Zero Dawn-nya. RX 570 ini mendapatkan 41 FPS dan 1650 Super mendapatkan 52 FPS. Nah, terpaut sekitar 10 sampai 11 FPS ya. Di game kedua, ini dua PGA card juga, game PUBG nih ya, game-game FPS kayak gini. Perbandingan kedua PGA card ini sedikit berbeda di konsumsi wattnya ya. Rata-rata RX 570 ini di atas 105 watt, kalau 1650 Super ini di bawah 100 watt. Ya lebih seringnya sih ya. Untuk FPS juga masih terlihat unggul 1650 Super sih ya kalau gini ya. Kalian coba perhatikan aja. Kalau untuk kestabilan sih sama-sama keduanya ini aman, nggak ada bug, nggak ada power close dan semacamnya lah. Aman lah pokoknya dengan driver-driver yang udah diinstalkan, lancar main gamenya. Kelihatan sih di sini GTX series GTX ya, khususnya teknologinya di sini memang semakin modern, konsumsi wattnya semakin irit, performanya juga semakin tinggi ya dibandingkan seri Radeon RX ya, RX 500-an ini gitu. Tapi intinya ya, PGA card X Mining ini kebetulan yang saya beli ini bagus ya, lancar dipakai game gitu. Saya belum nemu kendala untuk penggunaan gaming selama pengujian ini, aman. Nah, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performasi RX 570 4GB dari Polar ini? Menurut saya sih, wah bagus juga ternyata ya. Ya ini memang sudah dibersihkan, sudah direkondisi sama penjualnya sehingga kondisinya memang jadi betulan bagus ya. Makanya kenapa harganya kok agak mahal 900 ribuan. Sedangkan di e-commerce tuh ada yang jual 700 ribu, bahkan ada yang 500 ribu loh ya. Tapi kondisi fisiknya nggak seperti ini. Belum ada display portnya, ininya masih bengkok-bengkok. Kondisinya penuh dengan debu ya pokoknya gitu ya. Harganya 500 ribuan. Tapi kalau orang awam atau pengguna awam beli PGA card kayak gitu bingung juga nanti harus digimanain gitu ya. Akhirnya ya udah ini saya beli yang harganya 900 ribuan ya. Kondisinya udah oke seperti ini ya. Ya mungkin ada jasanya, dia beli 700 ribu atau 750 ribu, dia bersihkan, dia pasang port display, dia ngemodal converter gitu kan. Akhirnya dia ngambil untung lagi dijual 900 ribu. Ya lumayan lah ya dengan kondisi fisik seperti ini. Performanya juga udah oke. Mantap banget lah ya. Tapi bukan saya sarankan kalian harus beli PGA card X Mining, enggak juga gitu. Itu kan bebas, terserah kalian gitu mau beli atau enggak. Cuman ini pengalaman saya aja ketika beli si PGA card atau GPU X Mining ini, ternyata kondisinya bagus, performanya bagus, suhunya aman, dan dipakai main game juga lancar ternyata gitu ya. Jadi di luar ekspektasi juga, kirain bakalan ada ngebug gitu kan, kirain bakalan ada sesuatu panas yang berlebih gitu, ternyata enggak gitu ya. Ya mudah-mudahan aja gitu kan seller-seller atau yang ngeborong PGA card GPU X Mining bisa lebih jujur ya mengutarakan kondisi si PGA card-nya. Ya kebetulan juga si penjual PGA card ini jujur, ya udah saya juga tinggal pakai aja, ternyata memang bener tinggal tancap
udah jalan gitu main game. Nah, jadi saran saya sih kalau kalian mau beli PGA Card X Mining, kalian pertama tanyakan dulu ke penjualnya, minta lihat foto detail fisiknya, terus minta detail pengujian ketika main gamenya gitu kan, terus port-portnya semuanya aman gak, suhunya gimana, itu kalian bisa minta secara langsung sebelum beli, misalkan di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, kalian bisa WA-an juga minta kondisi secara real time-nya gitu kan, pengujiannya seperti apa. Terus minta garansi juga, karena ini kebetulan saya dikasih garansi itu 14 hari ya. Udah 3 hari di saya pengujian, mau ke 4 hari ternyata masih oke, mudah-mudahan aman ya. Jadi saya nanti bisa lanjut bikin video kedua rakitan PC menggunakan GPU X Mining gitu ya. Jadi usahakan beli yang RX 570 aja, karena powernya nggak terlalu besar. Ada 2 pilihan, kemarin saya lihat ada yang RX 580-nya. Kalau RX 580 konsumsi wattnya cukup besar ya. Oke. Mungkin gitu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam teknologi.